Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa, kali ini kita akan membahas standar error of measurement atau kesalahan standar pengukuran dan estimasi skor murni. Kalau kita membahas statistik yang menggunakan kata standar di depannya, maka kita akan memahaminya. Statistik itu sebagaimana kita memahami standard deviation, standard error of measurement, standard error of mean, ya. Maka itu pasti akan berkaitan dengan definisi standard deviation. Standard error of measurement, kalau dia sebagaimana standard deviation, maka asal-usulnya adalah dari variance error of measurement. Definisi untuk memahami standar error measurement ini, maka kita akan membahas dulu definisi reliabilitas. Definisi reliabilitas yang berkaitan dengan variance error, ya, yang dasarnya adalah variance error. Reliabilitas berdasarkan proporsi variance error itu adalah 1 minus proporsi variance error, atau varian error dibagi varian X. Sementara variance error sendiri definisinya adalah 1 minus reliabilitas. Kemudian variance error itu berdasarkan definisi yang di atasnya tadi, gitu ya. Maka variance error itu adalah variance X dikali 1 minus reliabilitas, yang kemudian bisa kita tarik ke standar error. Sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau berbicara standar deviasi pasti berbicara variance. Nah, dari variance error itu kemudian kita tarik ke standar error. Caranya dengan apa? Caranya dengan memberi akar pada variance itu, ya. Dengan diakarkan variance maka akan menjadi standar, gitu ya. Nah, setelah dilambangkan dengan standar error, maka angka-angka yang di variance itu diakarkan menjadi akar variance X kali 1 minus reliabilitas, ya. Atau di definisi yang lain bisa saja standar error adalah standar deviasi kali akar 1 minus reliabilitas. Dengan definisi ini, maka potensi paling besar error terjadi itu adalah sebesar standar deviasi. Kapan itu error terjadi sebesar standar deviasi? Yaitu ketika reliabilitasnya adalah 0. Kenapa? Ketika reliabilitasnya 0, maka akar 1 minus reliabilitas adalah 1. Berarti 1 kali standar deviasi sama dengan standar deviasi. Sehingga kemudian standar errornya akan sama dengan standar deviasi. Dan juga error, standar error itu akan 0. Kapan itu terjadi? Ketika reliabilitasnya 1. Kenapa? Karena akar dari 1 minus 1 sama dengan 0. Akar dari 0 sama dengan akar dari 1 minus 1, gitu ya. Akar dari 0 sama dengan 0, maka 0 kali standar deviasi sama dengan 0.
Jadi standar error itu akan 0 ketika reliabilitasnya 1. Sehingga kemudian di sini kita bisa simpulkan, semakin besar reliabilitas, maka akan semakin kecil standar error. Dan semakin kecil reliabilitas, akan semakin besar standar error. Oke. Definisi standar error tadi itu berkaitan dengan confidence interval. Apa itu confidence interval? Confidence interval adalah rentang sebuah skor itu bisa dipercaya. Artinya begini, kalau diasumsikan bahwa skor X itu sama dengan skor T, ketika error itu tidak ada, maka X sama dengan T. Tetapi ketika error itu ada, maka ketika individu dapat skor X, maka skor T-nya itu adalah rentang sekitar pada skor X itu. Gitu ya. Misalnya begini, skor X-nya 10, errornya 2. Maka skor T dari skor X itu rentangnya kira-kira antara 8 sampai 12. Bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10, bisa jadi 11, bisa jadi 12. Itu artinya kalau dia errornya positif, ya dia akan naik 12, 11 gitu ya. Kalau errornya negatif, ya 9 atau 8 gitu. Tapi ketika errornya 0, maka X sama dengan T. Kalau ada orang dapat 10, ya skor X-nya ya, skor T-nya ya 10 itu sebagaimana skor X-nya gitu ya. Jadi tarif kepercayaan ini adalah rentang kepercayaan gitu ya, yang menunjukkan seberapa lebar jaraknya, seberapa lebar kemungkinan skor T itu diperoleh oleh skor X yang kelihatan itu. Gitu ya. Cara mengetahui rentang kepercayaan ini, kita akan menghitung dulu, akan cari tahu dulu seberapa besar reliabilitasnya. Misal dalam alat ukur itu reliabilitasnya 0,8, gitu ya. Kemudian variansnya 20 gitu. Maka seberapa cermat alat ukur itu mengukur X. Jika taraf signifikansinya adalah 90%, ini berarti tingkat probabilitasnya gitu ya. Tingkat probabilitasnya 90% atau alfanya 0,1. Yang kemudian karena ini ada dua kemungkinan, lebih tinggi dari skor X atau lebih rendah dari skor X, maka kita menggunakan probabilitas two tail gitu ya. Sehingga kemudian harus dibagi 2, 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05. Maka jika kemudian kita lihat di skor Z, 0,05 ini skor Z-nya adalah 1,65. Berarti rentangnya antara minus 1,5 sampai 1,65. Sehingga kemudian kalau kita hitung standar errornya, akar dari varians X kali 1 minus reliabilitas, maka standar errornya adalah 2. 20 kali 1 minus 0,8 sama dengan 2. Maka confidence intervalnya bagi skor X tertentu gitu ya, maka rentangnya adalah minus 3,3 sampai plus 3,3. Jika ada skornya itu 30 misal gitu ya, maka rentang true skornya itu antara 26,7 sampai 33,3. Nah, semakin lebar
rentangnya ini, ya semakin tidak bisa dipercaya alat ukur itu, ya. Tapi kalau semakin sempit rentangnya, maka alat ukur itu semakin dipercaya. Kapan lebar dan sempit dari confidence interval ini terjadi? Tergantung kepada reliabilitasnya. Semakin tinggi reliabilitasnya, maka confidence intervalnya ini semakin kecil. Rentangnya itu semakin pendek. Gitu ya. Bahkan kalau reliabilitasnya 1, maka tidak ada confidence intervalnya. Confidence intervalnya 0. Artinya skor X-nya itu akan sama dengan skor T. Itu kalau reliabilitasnya 1. Tapi karena sangat jarang sekali, itu hampir tidak ada alat ukur itu reliabilitasnya 1, maka ya tergantung tinggi rendahnya reliabilitas itu. Semakin rendah reliabilitasnya, ya akan semakin lebar rentangnya atau semakin tidak bisa dipercaya. Artinya skor T-nya itu semakin beragam, semakin jauh dari skor X-nya. Gitu. Tapi jika semakin reliable alat ukur itu, maka akan semakin bisa dipercaya. Artinya skor T-nya itu akan berbeda dengan skor X-nya, itu tidak terlalu jauh. Jika reliabilitas 1, maka T sama dengan X. Dan jika reliabilitas 0, maka rentangnya 1 standar deviasi. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kita memprediksi skor murni. Kalau tadi sebelumnya itu adalah mengestimasi skor murni. Interval kepercayaan itu estimasi. Estimasi itu apa? Rentang. Kira-kira paling kecil skor T-nya akan segini, paling besar skor T-nya akan segini jika skor X-nya segini. Itu estimasi, ya, perkiraan. Tidak tahu pasti berapa besarannya, tetapi dengan metode regresi maka kita akan bisa membuat berapa besar sih skor T-nya, gitu ya. Seberapa besar skor T-nya itu bisa kita langsung hitung dengan metode regresi ini, dengan analogi regresi. Dari analogi rumus regresi, yaitu Y aksen, ya, atau Y prediksi sama dengan korelasi XY dikali standar deviasi Y dibagi standar deviasi X. Kemudian dikalikan X minus mu X ditambah mu Y. Nah, di sini ada rumus yang dianalogikan ke skor T, gitu ya, atau dianalogikan dengan asumsi-asumsi skor sebelumnya yang kita pelajari, yaitu rho XY itu dianalogikan dengan rho XT. Terus kemudian standar deviasi Y dibagi standar deviasi X, maka standar deviasi Y-nya itu dianalogikan menjadi standar deviasi T. Ya. Berarti kemudian diganti menjadi rho XT kali standar deviasi T dibagi standar deviasi X. Baru kemudian dilanjutkan X minus mu X plus mu T. Ya, jadi simbol-simbol Y semuanya diganti dengan T. Nah, karena dalam konsep reliabilitas sebelumnya, gitu ya, rho XT itu sama dengan standar deviasi T dibagi standar deviasi X. Oke ya. Karena sama, maka itu sama dengan seperti dikuadratkan, gitu ya. Maka rho XT kali standar deviasi T dibagi standar deviasi X itu sama dengan rho XT kuadrat. Ya. Dan rho XT kuadrat ini adalah
rumus dari reliabilitas. Sehingga kemudian maka T-nya itu akan jadi reliabilitas dikali X mu X plus mu T. Nah, karena mu X itu sama dengan mu T, gitu ya, jadi rata-rata X dengan rata-rata T itu sama, maka dapat disimpulkan rumusnya T sama dengan T sama dengan reliabilitas kali X minus mu X plus mu X. Sehingga kemudian diperoleh rumus yang tadi itu ya, maka jika ada sebuah alat ukur reliabilitasnya 0,9 dan kemudian rata-rata alat ukur itu adalah 30, maka T dari skor X 40, ya, jika ada skor X-nya 40 dengan rata-rata 30 dan reliabilitas 0,9, maka T dari skor 40 itu berapa? Adalah 39, ya. Yaitu 0,9 plus 40 minus 30, kemudian plus 30. Berarti sama dengan 0,9 kali 10 plus 30 sama dengan 39. Ini artinya skor X-nya dengan skor T-nya itu beda tipis ya. Kenapa beda tipis? Karena reliabilitasnya sangat tinggi. Jika reliabilitasnya semakin rendah, maka skor T-nya itu akan semakin jauh dari 40 ini. Nah, bagaimana cara menjauhnya? Kalau 40 itu kalau reliabilitasnya semakin rendah, maka dia skor T-nya itu akan semakin mendekat dengan rata-ratanya. Kita lihat di sini 40. Dia kalau ada error, maka errornya itu mengurangi skor X-nya 39. Jika semakin rendah, reliabilitasnya 0,8 misalnya, nanti bisa jadi skor T-nya 38 atau 37. Jika reliabilitasnya 0,7, ya akan lebih rendah lagi, gitu ya. Artinya skor T-nya itu akan mendekat ke rata-ratanya. Demikian juga jika misalnya skor X-nya 25 dengan reliabilitas 0,9, maka skor T-nya adalah 25,5. Artinya errornya itu mendekat ke rata-ratanya. Kalau yang 40 tadi ada pengurangan, gitu ya. Ya karena memang rata-ratanya lebih rendah daripada 40. Tapi karena di sini 25 itu rata-ratanya di atas 25, maka errornya, gitu ya, true skornya itu akan mendekat ke skor rata-ratanya. Jadi 25,5. Nah, bagaimana ini terjadi? Karena prinsip dari tadi itu menggunakan analogi regresi. Ya. Dalam regresi itu, kalau misalnya X meregresi Y, gitu ya, atau X memprediksi Y, jika korelasinya sempurna, gitu ya, seperti yang di tabel yang di atas, paling atas, maka posisi skor Z X ke skor Z Y itu akan sama persis. Ya, itu. Artinya kalau X-nya minus 1, maka di Y-nya juga minus 1. Ketika X-nya plus 2, maka di Y-nya plus 2. Itu kalau korelasinya sempurna 1. Tetapi jika korelasinya tidak sempurna, maka prediksi dari X ke Y itu akan meleset, gitu ya. Dan melesetnya itu akan mendekati rata-rata. Lihat di gambar selanjutnya, di bawahnya itu ketika korelasinya 0,5, maka prediksinya itu meleset mendekati ke rata-rata. Sehingga kemudian jika
regresinya itu 0 atau korelasinya itu 0, maka berapapun skor X-nya, maka Y-nya sama dengan rata-rata. Nah, logika inilah yang kemudian sama seperti logika tadi memprediksi skor T, ya. Yaitu ketika misalnya reliabilitasnya 0, maka berapapun skor X-nya, maka skor T-nya adalah rata-rata X. Baik ya. Jika reliabilitasnya 0, maka berapapun skor X-nya, maka skor T-nya adalah rata-rata X. Artinya ya tidak bervariasi, sama semuanya. Nah, itu logika memahami standar error, logika memahami skor T, gitu ya, berdasarkan analisis regresi. Baik, itu materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.